Halo. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Perekonomian Indonesia Orde Baru. Selamat menyaksikan. Bye. Perkenalkan, nama saya Keisha Clara Nalumeno. Nama saya Jelena Pepita. Dan di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perekonomian Indonesia Orde Baru. Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto berfokus pada memulihkan ekonomi dan membangun negara melalui program jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian program jangka pendek mencakup stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dengan tujuan menekan inflasi dan merehabilitasi sarana-prasarana serta alat produksi yang rusak. Stabilisasi dilakukan dengan menyeimbangkan anggaran belanja negara dan meningkatkan pinjaman luar negeri. Sementara rehabilitasi mencakup pemulihan fisik dan keamanan investor asing. Setelah berhasil, Orde Baru melaksanakan program jangka panjang dengan Repelita yang berjalan selama 5 periode. Rincian program Repelita meliputi fokus pada rehabilitasi prasarana, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, pemerataan pembangunan, dan pengembangan sektor industri. Meskipun berhasil membangun ekonomi, rezim Orde Baru menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 disertai dengan perlawanan dari mahasiswa dan rakyat yang meminta perubahan. Pada 21 Mei tahun 1998, Soeharto lengser dari kekuasaan, mengakhiri Orde Baru dan memulai reformasi. Perkenalkan, nama saya Melanie Putri. Perkenalkan, nama saya Nabila Sabrina. Di sini kami akan melanjutkan pembahasan mengenai pengaruh Orde Baru terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, apa sih pengaruh Orde Baru terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Yang pertama, pembangunan pertanian. Pemerintah menekankan prioritas pembangunan di sektor pertanian yang membantu memenuhi kebutuhan pangan. Yang kedua, kesejahteraan penduduk. Orde Baru juga meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan meningkatkan pendidikan, penurunan kemiskinan, dan penurunan angka kematian bayi. 3. Pembangunan industri. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengembangkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang keempat, deregulasi. Tindakan-tindakan deregulasi yang dilakukan pemerintah seperti pembebasan bea cukai dan penetapan tindakan-tindakan untuk mendukung pertumbuhan yang didorong oleh ekspor, mempengaruhi investasi asing di Indonesia. 5. Meratanya pelayanan publik. Pemerintah Orde Baru menekankan kebijakan pada pemerataan pelayanan publik. 6. Kebijakan perekonomian. Pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengaruh Orde Baru terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek dan secara umum. Namun ada juga masalah yang muncul seperti krisis moneter yang terjadi di akhir masa Orde Baru yang menyebabkan ketimpangan antara ekonomi daerah dan antar golongan pekerjaan. Sekian dari kami. Sebelum melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Elia Widoyo. Saya Muhammad Fikri. Ya, di sini langsung saja kita melanjutkan pembahasan tadi. Pada masa Orde Baru, berbagai kebijakan ekonomi diterapkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung kurang stabil. Dan berikut ini beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan. Yang pertama, Undang-Undang Penanaman Modal Asing diterbitkan pada 1967 yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi pemodal luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia dan memajukan perusahaan serta ekonomi di negeri ini. Yang kedua, pelunasan hutang luar negeri. Salah satu kebijakan ekonomi prioritas dari Orde Baru yang dilakukan agar Indonesia mendapatkan kepercayaan dari negara lain ketika akan mengajukan program hutang sebagai modal pemerintahan Orde Baru. Yang ketiga, Undang-Undang Penanaman Modal dan Dalam Negeri diterbitkan pada tahun 1968 yang bertujuan untuk pemodal-pemodal dalam negeri untuk perusahaan di Indonesia dan diharapkan mampu bertumbuh lebih pesat di berbagai bidang usaha. Dan poin yang keempat, trilogi pembangunan merupakan dasar perkembangan pemerintahan Orde Baru yang dilandaskan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang berkesinambungan untuk pembangunan. Oke, yang kelima, program Repelita. Serangkaian program pembangunan ekonomi yang signifikan pada era Orde Baru yang berorientasi dari sektor pertanian ke industri dengan fokus pada peningkatan produksi pertanian, pemantapan swasembada pangan, penyerapan tenaga kerja, dan menghasilkan mesin-mesin sendiri untuk industri.
Dan yang keenam, kerjasama IMF. Pada Orde Baru, Indonesia menerima bantuan dari International Monetary Fund IMF dalam membuat perbaikan ekonomi. Yang ketujuh, pembersihan PKI. Pemerintah Orde Baru melakukan pembersihan terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa G30S PKI yang berakibat pada pembunuhan massal yang menewaskan ratusan ribu orang. Yang kedelapan, meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang terpadu dan terjangkau, serta membangun program keluarga berencana KB untuk mengendalikan pertumbuhan pendudukan dan meningkatkan. 9. Meningkatkan pendidikan nasional. Pemerintah Orde Baru mengembangkan pendidikan nasional dengan menetapkan kurikulum nasional yang berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan di semua jenjang. Perkenalkan, nama saya Samuel Saron Suitonga. Perkenalkan, nama saya Renita Monanti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Beberapa faktor utama yang berhasil memengaruhi ekonomi Indonesia selama periode tersebut termasuk 1. Stabilitas politik. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Orde Baru berhasil menegakkan stabilitas politik yang relatif kuat. Hal ini memberikan kepastian kepada pelaku ekonomi, baik domestik maupun asing, yang mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. 2. Pengembangan infrastruktur. Pemerintah Orde Baru melakukan investasi besar-besaran dalam pengembangan infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik. Ini membantu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. 3. Kebijakan pembangunan ekonomi. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan ekonomi yang mengedepankan pembangunan ekonomi dengan fokus pada industrialisasi dan diversifikasi ekonomi. Program seperti pembangunan 5 tahun dan operasi padat karya atau PK bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi kunci. Nomor 4, stabilitas moneter dan fiskal. Pemerintah Orde Baru mempertahankan stabilitas moneter dan fiskal dengan mengadopsi kebijakan yang konservatif dalam pengelolaan anggaran negara dan kebijakan moneter yang berorientasi pada kontrol inflasi. Hal ini membantu menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kepercayaan investor. Kelima, investasi asing. Pemerintah Orde Baru mendorong masuknya investasi asing melalui kebijakan liberasi ekonomi dan insentif bagi investor asing. Investasi asing membantu menyediakan modal, teknologi, dan akses pasar yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, ekspor komoditas. Ekspor komoditas seperti minyak, gas, alam, dan produk pertanian menjadi sumber pendapatan bagi ekonomi Indonesia. Selama masa Orde Baru, harga komoditas yang tinggi pada periode tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Jadi, kesimpulan dari Orde Baru yaitu merupakan periode signifikan dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari 1966 hingga 1998. Di bawah kepemimpinan Soeharto, periode ini ditandai dengan stabilitas politik yang kuat, namun juga penuh dengan kritik terhadap praktik politik otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun demikian, Orde Baru berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan kebijakan pembangunan seperti infrastruktur, liberalisasi ekonomi, dan investasi asing. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan ekonomi Indonesia pada masa tersebut meliputi stabilitas politik, pembangunan infrastruktur, kebijakan ekonomi pro-investasi, stabilitas moneter dan fiskal, serta ekspor komoditas utama. Meskipun ada kesuksesan ekonomi, tetapi terdapat juga ketimpangan regional dan ketidaksetaraan sosial yang menjadi tantangan tersendiri dalam sejarah ekonomi Indonesia. Dan seperti itu penjelasan dari keseluruhan Orde Baru menurut saya. Amin. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Dadah.